Nah, sekampungan berdosa kalau seandainya nggak ada yang sholat. Nah, oleh karenanya warga itu biasanya menyediakan, memfasilitasi imam satu, makmum satu. Bahkan kalau duitnya banyak, yang muadzin satu. Jadi yang muadzin, yang imam, yang kaum tiga. Untuk apa? Ini adalah menghandle kalau seandainya di kampung itu umpama nggak ada yang berjamaah, ya mereka ini bertiga sekurang-kurangnya yang salat berjamaah. Sekurang-kurangnya berjamaah. Mungkin saya pernah cerita di sini. Salah satu masjid di tengah kota, saya sebutkan aja daerahnya, Rapak, tapi saya nggak sebutkan masjidnya. Rapak itu kan luas kan ya. Balikpapan apa itu Rapak tuh? Balikpapan utara ya, tapi ujungnya sudah ujung-ujungan dengan Balikpapan tengah. Ramai di situ. Nah, jadi ada salah satu masjid di Rapak itu saking rapatnya kampung tadi itu ya, maksudnya ya perkampungan lah ya, perumahan di situ. Ini masjid, kanan kiri ini rumah orang ini dempet. Kalau ini kan masih ada sekatnya jalan kanan kiri. Lah ini nggak ada. Ini kayak begini itu rumah sudah samping, kanan kiri rumah, depan nih. Iya depan rumah, depan jalan aja nggak ada. Seberang jalan baru ada rumah. Jalan itu paling 3 meter lebarnya. Penuh rumah. Orangnya banyak, rumahnya banyak, manusianya banyak. Suatu subuh, ini KAI yang jadi kaumnya, yang KAI ini jadi tokoh lah ya, KAI. Tapi orang baik, orang saleh. Dia ngajarin ngaji anak-anak, pokoknya tokoh lah di masyarakat. Kalau ada orang kematian, dia yang turun tangan. Tahlilan, selamatan, dia yang turun tangan. Pokoknya kalau nggak ada beliau selesai sudah, bingung, udah tahu gimana sudah. Jadi malam itu ada selamatan. Selamatan, saya ada di situ, diundang untuk ngisi pengajian di situ. Selesai acara, si KAI ini cerita, guru ajarnya. Kenapa KAI? Subuh kemarin itu aku sarik lawan orang kampung. Kenapa KAI? Karena waktu itu yang kemarin baru-baru hari ini kemarin ini, aku tuh sholat subuh sorangan. Aku yang adzan, nikah ini, aku yang adzan. Pertama sebelum adzan ngaji dulu kan, ngaji kaset. Kemudian 5 menit sebelum adzan tahrim. Itu kan sudah lama tuh. Kadang datangan manusianya. Sampai akhirnya aku adzan. Selesai adzan, nggak ada juga orang yang datang. Panas hatiku nih. Kemudian ya setelah adzan kan ya hayyu qayyum tuh, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Di sini ada enggak? Enggak ada. Nah, di situ ada ya hayyu qayyum. Lama kan? Enggak ada juga yang datang. Panas aku katakan ini dasar orang kampung ini, sekampungan tidak ada yang mau salat berjamaah. Lalu apa akhirnya? Selesai ya hayyu qayyum aku baca doa, aku qomat. Kalau menunggu jamaah kesiangan subuhnya. Qomat aku. Setelah aku qomat, aku jadi imam. Enggak ada juga orang yang datang. Enggak ada orang yang datang. Maka nih mikrofon nyaring, kan pakai mikrofon luar. Toa luar. Aku jadi imam setelah aku takbiratul ihram, baca iftitah, baca Fatihah, kada lawas kata KAI nih, si KAI ini, enggak lama ada orang berempat atau berlima gitu. Datang masuk masjid, ke dalam masjid. Potongannya sih kayak jamaah tablik. Aku nggak pernah ketemu sebelumnya dan nggak pernah ketemu sesudahnya. Baru ngelihat aku orang itu berlima atau berempat kata beliau datang. Dan aku dan mereka yang datang ini pada sudah saat baca Fatihah ibarat kata di rakaat pertama. Dalam hatiku jadi kayak alhamdulillah, ini tambahan aja ya, alhamdulillah ada juga berjamaah, untung berjamaah. Kalau kadang sekampungan berdosa.
Nah selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, kan di sana berwirid. Waktu baca wirid mereka ini pergi jalan lagi. Mereka ini pergi jalan. Aku belum sempat kenalan, belum sempat apa-apa. Nah malamnya ini kan cerita ini setelah beberapa malam nih ya Kak ini ya, yang ketemu sama saya itu. Nah malam harinya kata Kai ada selamatan. Selamatan. Kalau selamatan Guru Ai hibak manusianya sampai keluar rumah. Ya, kenapa? Karena ada makanannya. Apalagi kalau makan berjalan, manusianya penuh sampai keluar rumah. Nah, waktu selesai baca doa sebelum makanan, ini kan tokoh beliau. Ambil mikrofon Guru Ai. Aku bersarik-sarik lawan orang kampung di situ. Apa yang kupandirkan? Lalu beliau cerita tentang apa yang dialami subuh tadi itu. Kata beliau nih ya, ingatin nih karena masyarakatlah subuh ini kalau nggak ada manusia yang sholat lagi berjamaah di masjid, gembok itu masjid. Dosa bangun masjid, sekampungan kita berdosa sekalian. Dosa sekalian, kita jual aja itu. Karena samping kanan kiri rumah, kita jadikan rumah aja sudah masjid itu. Nah, lalu apa yang terjadi? Subuhnya 3 saf jamaah. Jarang-jarang katanya subuh itu 3 saf, paling-paling sesaf. 3 saf langsung sadar berataan katanya. Di tengah kota itu bayangkan tuh, ada begitu. Bagaimana kalau di ujung-ujung kota Balikpapan ini tidak tahu gimana sudah itu. Ala kulli hal. Nah, jadi sholat berjamaah di masjid yang kita katakan ya, menurut Imam Nawawi adalah fardu kifayah. Kalau nggak ada yang berjamaah sekampungan berdosa ini. Di daerah ini berapa RT nih? Berapa Pak Hasan? Hah? Berapa RT di sini? 2 RT. Jalannya cuma satu aja kan ya, keluar masuk. 2 RT. Ada nggak selain sini ada langgar? Nggak ada. Hah? Di atas tapi jauh. Ini masjid. Kalau satu kampung 2 RT nggak ada yang berjamaah di sisa kampungan berdosa. Ada kemarin nggak salah berjamaah? Kapan? Corona. Itu lain masalah kalau corona kemarin kan. Itu lain masalah. Baik, lanjut. Yang sunnah, yaitu pada sholat-sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah seperti sholat tarawih, sholat hari raya, sholat istisqa, sholat berjamaah bagi perempuan dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, sholat berjamaah itu hukumnya ada kalanya sunnah. Artinya kalau berjamaah dia dapat pahala jamaah. Tapi hukumnya sunnah. Bagaimana contohnya? Yaitu contohnya seperti sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, seperti sholat taraweh. Ya enggak? Seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha berjamaah enggak? Ini kita antar lagi nih sholat apa namanya? Ada sebulan enggak sampai ya? Idul Adha. Hah? Pas sebulan? Ah, tuh. Entar lagi Idul Adha. Itu berjamaah, tapi berjamaahnya bukan wajib, bukan fardu ain, bukan fardu kifayah, tetapi namanya sunnah muakkad saja. Nah, contohnya apa lagi? Perempuan-perempuan yang ikut berjamaah. Boleh nggak perempuan berjamaah? Boleh, seperti di belakang tuh ada perempuan berjamaah. Nggak ada masalah. Hukum mereka sunnah biasa. Kalau kita laki-laki fardu kifayah hukumnya. Memang kita ini sudah berjamaah, tapi ketika di masjid jadi fardu kifayah. Levelnya pahalanya bertambah besar. Artinya kalau kita laki-laki salat berjamaah di masjid, perempuan salat berjamaah di masjid, pahala kita sebagai laki-laki yang berjamaah di masjid lebih besar daripada perempuan. Udah dipaham kira-kira? Nah ini namanya hukum yang berjamaah tadi menjadi sunnah. Baik, kemudian 4 mubah, yaitu pada sholat-sholat sunnah yang tidak dianjurkan untuk berjamaah seperti sholat sunnah juga dan sholat sunnah tarawih. Kemudian